Dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita memiliki sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mana SMP. Nah, hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal nggak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. 6 tahun yang lalu, begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi, saya mendapat kajian strategis, kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok Barat dan blok Timur. Saya terkesima. Kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar cerita sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka.
Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat.